Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riyadin, NIM 0445404006. Oke, saya mahasiswa Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Terbuka. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah Teknologi Komunikasi dan Informasi, yaitu tentang cara menginstal web server, SAM, kemudian CMS, WordPress, dan desain web perpustakaan. Selamat menyaksikan. Pertama kita buka browser, kemudian kita ketikkan exam download. Ini pilihan yang atas. Kemudian kita pilih SAM masih terbaru, tunggu sampai downloadnya keluar. Nah, ini sudah mendownload. Oke, kita klik hasil downloadannya. Nah, ini oke saja. Kita kemudian next. Nah, ini semuanya sudah tertulis, kita next aja, kemudian pilih folder penyimpanannya. Nah, sebelumnya saya sudah membuat folder di data dulu. Oke, next, pilih bahasa Inggris saja. Oke, next, kemudian next lagi. Nah, kita tunggu proses installnya. Nah, sudah selesai. Ini kita jangan checklist dulu. Finish. Kemudian kita bisa cari di sini aplikasinya. Sudah kita install. Control panel. Oke, kita buka. Nah, kemudian kita start di bagian aplikasi MySQL. Kembali ke browser. Setelah selesai menginstal web server SAM, kemudian kita cari WordPress-nya. Nah, kita unduh yang atas saja ya. Nah, ini tampilannya, kemudian klik unduh WordPress. Ini versi 6.8.3. Ini sudah mengunduh. Oke, setelah selesai, ini kita ekstrak dulu folder. Ekstrak dulu WordPress-nya. Nah, kemudian ini kita rename dulu. Kita membuat web purpose. Hanya kita tulis purpose. Nah, kemudian ini kita cut, masukkan ke folder exam yang tadi, pilih htdocs, kemudian pastekan di sini.
Oke, setelah selesai kita coba. Localhost flash tadi folder yang kita buat, perpus. Enter. Kita akan menginstal WordPress-nya di localhost. Nah, ini klik ayo. Nah, di sini kita harus membuat database dulu ya di exam. Nah, ke localhost phpMyAdmin atau bisa lewat examnya. Ketika MySQL admin. Nah, ini kita buat dulu database-nya di sini. Klik new, tuliskan database-nya, URL-nya database db underscore perpus. Lihat. Nah, ini sudah jadi ya. Kita kembali. Nah, di sini kita ketikkan database yang barusan kita buat, db underscore perpus. Kemudian nama pengguna ketikkan root, nantinya 04 saja, kemudian localhost pp underscore itu dibiarkan saja. Nah, ini kemudian klik jalankan pemasangan. Nah, ini judul, memasukkan judul situs kita. Ini yang akan tampil di bagian atas. Ini kita buat nama kita, nah ini untuk username-nya ya, nama penggunanya kita menggunakan admin saja, sandinya bebas, dan misalnya admin saja. Dan kalau sangat lemah ini kita harus checklist di sini. Kemudian ketikkan email kita, kemudian klik install. Ini centangnya. Nah, sudah. Dan kita dengan nama pengguna yang tadi dan klik masuk. Nah, sudah masuk. Ini tampilan dashboard awalnya. Oke, kita coba kunjungi situs, kita tes. Nah, seperti ini halaman contohnya. Kita lanjut, cek kita buat web
perpustakaan. Kita login dulu. Oke. Tampilan, kemudian kita pilih tema, kita klik tambahkan tema, lalu kita cari Astra. Nah ini Astra, pasang. Setelah terpasang, kemudian kita aktifkan. Nah ini oke, sudah teraktifkannya. Oke, kita cek dulu. Nah seperti ini ya, yang tema Astra tadi. Oke, kita lanjut untuk ini, menginstal starter template. Klik dan tunggu, sedang mengaktifkan. Oke, ini sudah aktif. Kita klik exit saja, kembali. Nah setelah itu kita ke plugin. Nah ini starter template-nya sudah jadi, sudah terpasang ya. Selanjutnya kita tambahkan plugin Elementor. Ini kita install ini agar apa ya, memudahkan kita untuk mengatur tata letak webnya nanti. Oke, kemudian kita aktifkan. Nah elementornya sudah terpasang. Oke, tampilan, kemudian pilih menu. Kita buat menu dulu di sini. Nah saya sudah mempersiapkan materi yang akan diisi di webnya nanti. Saya isikan nama menu, misalnya home. Ketikkan menu utama, menu footer. Buat menu, kemudian simpan menu. Oke, kita ke halaman. Nah di sini
ada halaman contoh, kita hapus saja dulu ya, kita pindahkan ke sampah, klik terapkan. Nah, tambahkan laman, ini home, terbitkan, kemudian kembali ke dashboard, lalu buat profil. Nah, di sini kembali ke dashboard. Nah, setelah itu profilnya ada di sini. Nah, ini setelah profil, kemudian halaman layanan, tambah halaman layanan, terbitkan. Selanjutnya seperti itu ya, sampai halaman yang diperlukan selesai. Oke, lanjut layanan, kontak, kemudian koleksi. Halaman lagi, terbitkan, klik ke admin, layanan sudah, tambahkan lagi koleksi, terbitkan. Kemudian kita akan menambahkan sejarah dan visi misi. Ini untuk nanti dijadikan submenu di halaman profile, di menu profile. Oke, terbitkan. Kita refresh. Nah, tulisan laman contohnya udah nggak ada, tapi menunya belum muncul. Nah, belum kita aktifkan ya, kita aktifkan dulu menunya. Kita ke tampilan, kemudian pilih menu ya. Nah, di sini menunya kita pilih semua, centang semuanya, kemudian tambahkan ke menu. Jadi laman yang tadi nanti akan ditambahkan ke menu. Oke, kita cek lagi, kita simpan dulu. Oke, kita simpan. Kita cek lagi. Nah, sudah muncul ya di atas, tapi ini masih belum, urutannya masih belum sesuai. Kita atur lagi. Nah, ini kita tinggal lakukan drag and drop saja di sini. Home, profile, layanan. Nah, untuk sejarah visi misi kita mau menjadi sub item di bawahnya profile ya, di sub menu seperti ini. Kemudian simpan menu. Oke, kita cek lagi. Nah ya, sekarang sudah rapi dan sejarah visi misi sudah masuk di sub menu.
jadi submenu di profil. Oke, kita lanjut lagi. Kita ke pengaturan thermaling ya. Nah, struktur thermaling kita pilih yang nama tulisan ini. Oke, kita simpan. Lanjut ke bagian membaca. Nah, kita pilih laman statis. Berandanya kita pilih yang home. Jadi saat kita mengunjungi situs, nanti akan langsung di home berandanya di halaman home. Kemudian untuk laman pos-pos ini bisa kita misalnya koleksi. Oke, simpan. Kita buka pengaturan umum, ini judul situs dan pengaturan lainnya. Ini juga ada format tanggal, waktu. Oke, kita lanjut saja ke halaman. Kita akan di sini mengisi halaman-halaman itu ya. Akan isi contoh-contohnya saja. Oke, nah kita akan menyuntingnya menggunakan plugin Elementor yang sudah tadi kita install. Oke, klik. Nah, tunggu sebentar. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, kita tambahkan tajuknya dulu. Misalnya kita di sini tuliskan selamat datang di perpustakaan Ahmad Riyadi. Nah, kemudian bisa kita tambahkan pilih flexbox, atau bisa isi ini cara yang kita inginkan ya. Saya pilih ini misalnya, kemudian ini saya tambahkan gambar. Nah, bisa dipilih berkas atau di ini karena sebelumnya sudah saya upload. Nah, ini kemudian tambahkan teks, kita ambil dari data yang sudah kita siapkan ya. Kita terbitkan. Oke, sudah. Kemudian lakukan hal yang sama untuk di halaman-halaman selanjutnya. Kita kembali ke WordPress-nya ya. Kembali ke WordPress. Oke, lanjut setelah home. Kita isikan yang profile. Penting dengan Elementor. Isikan tajuk. Nah, untuk tampilan di sini rekan-rekan bisa
kreasikan sesuai keinginan ya. Di sini saya baru memberikan contoh saja. Tulis profil perpustakaan, kemudian tambahkan kotak lagi untuk teks. Oke, kopas, copy dari yang sudah disediakan. Kita buat ini ya. Nah, nanti sejarah singkat dan visi misi akan terpisah, maka saya akan masukkan struktur pengelola saja di profil ini. Kita terbitkan. Kembali kita isi sejarah, visi dan misi ya, angkanya sama ya. Kemudian layanan, kemudian kita isikan kontak. Koleksi ini nanti kan kita buat pos-pos ya, kita ubah kembali settingannya yang tadi. Kita akan buat halaman yang sama seperti yang lainnya saja ya. Pengaturan membaca, nah ini kita ubah saja. Kembali ke laman, koleksi, penting, oke, sama seperti tadi. Ini saja, nah, kita akan buat tombol di sini ya, yang
dapat diakses ke laman e-search atau ya sumber-sumber online. Atur teksnya dan tautannya, tombolnya namanya kita ubah ya, misalnya kita ubah warna biru. Lanjutkan. Kalau koleksi kita klik ya, masuk, namun ini ada sedikit settingan yang kurang ya, kita setting dulu jadi agar saat diklik nanti akan di tab baru ya. Kita setting sedikit untuk tombolnya. Nah di sini tadi jendela barunya kita cek. Oke, lanjutkan. Tinjau. Oke, coba kita refresh. Coba cek satu. Tampilan home, profile, sejarah. Dalam profile pelayanan dan koleksi. Kita klik. Nah, misalnya ini contohnya, kemudian kontak ya seperti itu. Selanjutnya kita akan menambahkan pengguna. Klik pengguna, kemudian tambahkan pengguna. Misalnya Rita ya, terus emailnya, sementara kita isi email sembarang aja ya. Nah, untuk sandinya kita bisa buat bebas, untuk yang lain tidak wajib diisi ya. Nah kemudian kita harus checklist setuju kalau sandinya lemah, kemudian kirimkan email ke penggunanya. Kita jangan checklist, pilih perannya editor. Kenapa kita tidak checklist dikirim email? Karena ini emailnya belum sesuai. Oke, lanjut. Ini sudah menjadi akun editor. Kita lanjut ke akun pelanggan. Kita cc. Oke, lakukan hal yang sama, hanya saja kita ubah di bagian
perannya nanti. Nah, untuk sandinya kita bisa sesuai keinginan. Nah, perannya ini sudah pelanggan, oke, tambahkan pengguna. Oke, kita coba masuk halaman yang sudah kita buat. Dan kita logout. Kita akan coba masuk menggunakan akun-akun yang sudah kita buat tadi. Sini Rita. Nah, akun editor seperti ini menu-menunya. Oke, lanjut kita coba akun pelanggan seperti apa. Seperti ini. Nah, untuk data-datanya bisa dilengkapi di sini. Oke, itu teman-teman. Oke, sekian untuk praktek kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.